Terima kasih. Selamat datang. Kali ini kita kedatangan tamu yang mereka sebenarnya tidak rencana singgah ke tempat kami. Tapi dengan adanya Ngopras, ngobrol dengan Om Pras, beliau-beliau ini hadir ke Ngopras. Kali ini kita kedatangan dengan siapa, Gimana? Pak Madya, Pak, Pak dari Madya, dari media Info News. Mantap ya. Terima kasih. Ini dari media apa, Pak? Nama saya Kuat Sutresno dari media Barindo. Oh, Barindo. Kalau Abang sendiri? Saya dari media Pena Nusantara. Oke. Ini kami luar biasa kedatangan bapak-bapak wartawan yang menurut kami luar biasa. Tanpa wartawan itu dunia mungkin sepi, hampa. Nah, jadi kami akan mengupas tentang kehidupan wartawan terkait dengan keluh kesah. Ini mohon Bang Madya dulu, seperti apa keluh kesahnya nih jadi wartawan nih? Waduh, keluh kesah, Pak. Ya. Saya rasa wartawan keluh kesahnya banyak sekali, Pak. Ya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ya terutama kita kemana-mana terkadang mau berangkat. Yang namanya wartawan tidak punya gaji. Tapi semangatnya luar biasa. Semangat. Ya? Iya, sampai apa? Terkadang minta sama orang rumah buat bensin, bingung, Pak. Itu. Iya. Nah, terus pada waktu di jalan kita mau meliput, mau ada acara liputan, tiba-tiba kendaraan yang kita pakai trouble. Mogok lah gitu. Seperti itu. Gitu ya. Cuman ketawanya sendiri, Pak. Gimana? Ketika ada salah satu pejabat ataupun apa, dia sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi. Tapi ketika diwawancarai kayak orang demam. Padahal derajatnya udah di atas dia ya. Tapi demamnya melebihi yang nggak punya derajat ya. Itu karena apa itu, Bang? Ya kurang tahu, tanyakan. Luar biasa ini Bang Madya ini. Yang kedua, ketika di lapangan terkadang itu banyak sekali, Pak. Tidak menutupi kemungkinan kita selalu diintimidasi, Pak. Oh gitu, ada tekanan gitu. Ya banyak. Ini dari pihak mana yang biasa sering? Ya biasa, yang merasa diberitakan tidak enak. Tapi kalau saya enjoy aja. Bodoh amat. Yang penting sudah sesuai dengan. Sesuai dengan. Iya ya, narasumber dan sebagainya, ada keseimbangan ya. Ya itu, dan sering juga saya juga terkadang ada juga dari teman, wah Bang, tolong Bang, gini. Setiap saya melapar tiba-tiba ditelepon, emangnya saya pikirin, saya tugas saya ini, ya sudah seperti itu. Saya melihat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya ketahui, itu yang saya beritakan karya saya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak ada istilah ngawur ya. Apalagi saya harus netral, jangankan kok kampung sendiri. Keluarga sendiri pun kalau memang perlu diberitakan. Iya, jangan opini. Tidak ada opini itu. Iya, ini luar biasa ini. Jadi ini wartawan yang profesional ya. Sering juga, Pak, ini terkait mengenai narasumber. Terkadang di berita itu kan ada sendiri narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Itu pakai apa akhirnya itu kalau tidak mau? Ya, kita tulis. Tidak pakai nama gitu. Iya, memang apa ada yang tidak mau, jangan disebutkan namanya, dia tidak mau disebutkan namanya. Seperti itu. Iya, kita mengikuti saja ya. Yang penting kan keterangannya itu tadi ya. Tapi kalau tidak mau tahu, wah gini, narasumbernya siapa? Ya otomatis narasumber kan kita sembunyikan, kita lindungi. Iya. Ya, nanti kita kasih tahu narasumber diintimidasi. Kasihan juga ya. Bukan kasihan, Pak, kasihan. Nah ini luar biasa, terima kasih. Kita beralih dengan Bang siapa itu namanya Bang Kuat. Bang Kuat ini, Bang Kuat Sutresno ini selama di media ini mungkin ada cerita yang mungkin menyedihkan atau membahagiakan, itu seperti apa keluh kesahnya? Sebenarnya saya rasa sih hampir semua awak media setiap turun ke lapangan itu hampir mirip ya, hampir sama ya, terkait dengan mencari dan menggali informasi, mencari narasumber. Kadang narasumber nggak bisa ketemu, akhirnya kita bolak-balik memang harus mengejar terus sumbernya itu.
itu salah satunya yang menjadi salah satu kesusahan kita di lapangan. Iya, iya, iya. Terus terkait dengan trouble-trouble di lapangan juga terkait dengan operasional, terusan alat-alat yang digunakan untuk jurnalis itu kadang-kadang juga terjadi trouble di situ yang menjadi kendala juga. Jadi banyak masalah ya. Ya, tapi kita selaku awak media yang istilahnya sudah menyatu jiwanya dengan dunia jurnalistik, ya kita tetap harus semangat. Gitu loh. Soalnya kan kayak gini, wartawan itu adalah salah satu pilar keempat gitu loh, yang demokrasi lah ya. Nah, hal seperti ini perlu kita perjuangkan bersama-sama, khususnya masyarakat seluruh Indonesia, karena ini ada di negara Indonesia, wajib mendukung. Karena tanpa awak media, tanpa wartawan, negara ini bisa hancur. Iya, tidak ada pemberitaan ya. Tidak ada keseimbangan. Iya, keseimbangannya tidak ada ya. Jadi mungkin lebih bagusnya lagi kalau wartawan ini semakin diperbanyak dan pemberitaan ini semakin bagus ya. Jadi tidak perlu ada kayak tadi kan beliau menyampaikan ada tekanan, intimidasi. Ya ini karena mereka orang-orang yang merasa terganggu ya sebenarnya ya. Iya. Bukan mereka merasa apa tapi terganggu mungkin ya. Seharusnya malah justru masyarakat itu bangga dengan adanya awak media ataupun wartawan yang selalu meliput hal-hal yang istilahnya berkaitan dengan fakta ataupun kebenaran yang ada agar untuk menjadi edukasi semua pihak. Jika yang itu objeknya itu salah, diberitakan salah, itu fakta yang ditemukan di lapangan, hal-hal yang salah itu tidak perlu dicontoh. Kalau yang berita yang baik-baik, ambil hikmahnya, yang baik-baik dilakukan untuk masyarakat itu sendiri. Iya, jadi masyarakat, birokrasi maupun instansi manapun harus mengambil hal yang positif. Iya. Jadi dibuang yang negatif, mari kita pakai yang positif ya. Terima kasih nih Bang. Nah ini ada pertanyaan dari netizen dari Kapandan itu, Bang coba nanti narasumber cari yang dari media ini. Terus saya tanya, mau nanya apa? Ini Bang, di tempat saya itu ada cerita. Ini mohon maaf ini Bang Andri lagi. Wartawan bodrek. Nah ini wartawan bodrek ini yang seperti apa ini? Tetap kita di ngobrol bareng dengan Om Pras. Coba Bang Andri dijawab. Ya, terima kasih sekali waktu ini. Bincang-bincang santai. Santai. Terima kasih juga dengan Pak Rasmo yang sudah mengundang kita, bahkan sudah ketemu di kantornya begitu. Terima kasih untuk terkait dengan wartawan itu lika-likunya luar biasa. Iya, betul. Dari pagi pulang malam, terus ada informasi yang ini yang itu, kami masih tetap berdiri. Dalam artian berdiri karena untuk ilmu jurnalistiknya itu sudah masuk di sanubari. Sudah mendarah daging. Jadi kami suka yang tantangan yang ekstrim. Luar biasa ini. Ya, terus tadi betul yang dikatakan teman saya Bang Madya, Pak Kuat ini kan tadi mengatakan mangkat bayi, jaluk peng, jaluk sangu kan seperti itu. Pak, itu saya sering begitu. Jadi semuanya sama karena kita tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi alhamdulillah di media kami sendiri, di media Pena Nusantara News, karena berkat iklan dan terima kasih juga dengan netizen yang sudah membaca, terus akhirnya ada yang like, komentar dan lain-lain. Sedikit untuk setiap bulannya memberikan uang masuk. Berarti ada pendapatan ya. Karena kan yang namanya jurnalistik itu tidak ada POP, tidak ada biaya operasinya, itu tidak ada ya, sama lah, mungkin sama. Profesi Pak, profesi. Ya, profesi lah ya, profesi, cuman kita bangga menjadi media, termasuk pilarnya keempat juga menjadi media, tapi juga lama sekali Pak. Kami di media sudah dari tahun 2008. Lama itu. Bukan di Purbalingga tapi di Jakarta waktu itu di Jakarta Barat, Kalideres waktu itu saya ikut salah satu media di sana, ketemu kawan, terus akhirnya saya pulang ke Purbalingga. Saya Purbalingga. Asli ya Purbalingga ya. Purbalingga. Terus saya bergabung dengan media-media yang ada di Purbalingga, terus ketemu dengan kawan saya yang ada di Purbalingga juga untuk gabung di media. Oh gitu ya.
Nah, terus terkait ini yang tadi berita miring ini kan kadang, woi wartawan botrek ini ya kami gitu masih kurang ya. Ini biar teman-teman memberikan jawaban wartawan botrek ini wartawan seperti apa gitu, Pak. Wih, Iya kan? Nah, ini kan bagus sekali ya. ini luar biasa kan? Pertanyaannya. Iya, karena Pak, jangan sampai wartawan ini terkesan itu jeleknya aja. Karena orang memberitakan dianggap jelek, padahal tadi beliau menyampaikan yang bagus kita ambil, yang jelek kita buang, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang, kan seperti itu. Nah ini rumor biar tidak terjadi wartawan botrek itu apa gitu? Iya, betul sekali. Kalau yang dinamakan wartawan botrek, kalau menurut kami itu satu, yang namanya wartawan, oknum wartawan itu harus bisa menulis berita, bisa berkarya. Ini loh rilisan gitu ya. Dari berita ekonomi, olahraga, kesenian dan lain-lain harus bisa, harus menguasai. Dan betul sekali kalau memang ada bahasa wartawan botrek, karena mereka itu dia bisa menulis, tidak bisa bikin karya. Tidak bisa berkarya berarti ya. Oh, itu yang dimaksud ya. Iya. Jadi bukan berarti wartawan botrek itu terus, kamu salah ini, aku minta duit, enggak ya? Ya enggak, itu cuman biasanya bermodal KTA. Oh, Bermodal KTA dengan, mohon maaf sekali, ada tulisan di punggungnya bertulisan pers yang besar sekali begitu, sehingga biar dia ketahuan bahwa oh dia wartawan. Kayak gitu. Kalau di kami sendiri di Pena Nusantara News, kami berdasarkan ada undangan, suatu contoh dari instansi mana, dari instansi pemerintahan desa maupun dari kegiatan-kegiatan Pemdes itu yang bisa ditayangkan pemberitaan, suatu contoh dari pembangunan pengaspalan, pembangunan rabat beton dan lain-lain, itu kan bisa. Jadi di Pena Nusantara News sendiri itu bukan hanya berita-berita yang agak sedikit miring itu, tidak ya. Jadi yang berita yang baik kita angkat baik, sampai berita humas Polres kami pun angkat, dari Polda pun sampai Mabes pun kami angkat, kayak gitu. Ya. Jadi bebas, berimbang ya, semua berita masuk ya. Jadi negatif positif itu tergantung temuan di lapangan ya, bukan berdasarkan suka atau kebencian ya. Iya. Oke, ini kembali lagi ke Bang Madya nih. Bang Madya, ini kan sudah tadi keluh kesahnya keluar dari rumah aja harus minta ke istri gitu. Itu kenapa kok sampai hari ini mampu bertahan jadi seorang wartawan atau bergelut di bidang media? Sering orang bertanya, Pak. Bang, semangat temen. Iya, jamunya apa, Bang? Saya jawabnya gampang. Jamunya niat. Oh gitu. Iya. Kalau suatu pekerjaan mau ada duitnya, mau enggak, kalau sudah niat, pasti akan berhasil. Iya. Jangan kita melihat dari segi materi. Jadi niat dulu ya. Oh iya, materi. Iya, karena kalau mohon maaf ini kalau dilihat dari materi kita mau keluar saja sudah minta uang sama istri. Bahkan kalau istri mungkin, wah abang mau keluar kan harusnya malah ninggalin uang kan gitu. Nah ini kan menjadi persoalan. Ya seperti tadi yang dikatakan, kita tidak terbantu dengan BOP, dengan ini. Yang kita namanya wartawan, Pak. Iya. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Intinya ada ketulusan ya. Ketulusan. Adapun rezeki entah dari mana, entah rezeki apa nanti kita jadi sales atau apa dari rumah kan pasti buka usaha, Pak. Iya. Kalau nggak usaha terus ya namanya jurnalis itu gaji dari mana, Pak? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Kita tulus. Cuman terkadang banyak orang salah persepsi, Pak. Nah gitu. Wah ini wartawan ini minta duit, ini. Kalau nggak dikasih duit nggak bakalan diangkat. Kalau nggak ini, nah itu tidak benar ya. Tidak benar. Jadi mau itu dikasih uang atau tidak dikasih uang tetap diangkat ya. Iya. Tapi selama ini tidak dikasih uang kan? Dikasih uang apa enggak? Kan itu kan saya enggak ada. Iya. Maksudnya kan gini, mempertegas pertanyaan beberapa netizen gini. Itu nanti paling setelah dimintai narasumber dimintai keterangan, kalau enggak ada duitnya enggak diberitakan. Nah ini kan. Oh ya udah, kalau kami selalu tetap diberitakan ya. Tidak mempermasalahkan itu. Iya. Ada dan tidak tetap karena itu sebuah karya, Pak. Iya. Jadi profesional saja ya. Profesional. Dan sering di sini juga masyarakat tuh kadang suka ada yang nanya, Pak, medianya apa, Pak? Ini. Silahkan, itu di KTA ada barcode-nya. Gitu ya. Jadi, kalau yang resmi itu ya seperti berbadan hukum ya, Pak ya. Berbadan hukum ya, berbadan hukum, Ya. kooperasi ada, legalitas ada, Bankpol semua ada.
Nah, juga ini pada waktu kemarin-kemarin lalu itu ada yang bilang, wah itu medianya tidak ada legalitas, tidak ada. Dia harusnya sebelum mengucapkan seperti itu bertanya dulu, Dicek dulu kebenarannya, Iya, dicek dulu legalitasnya ada dan tidak, ya kan? Oh iya, jangan langsung seperti itu. Iya, jadi- Kalau males kemana-mana, Mbak Google kan ada di sana. Betul kan? Iya, luar biasa. Ada. Jadi ini saran yang bagus. Ini kalau kita Mbak Google dapat ke narasumber, ada narasumber yang sudah lebih komplit lagi itu di Mbak Google ya. Ya. Lubang semut pun bisa. Iya, bisa ditanyakan di sana ya. Nah, ini lanjut ke Bang Kuat nih. Bang Kuat, ini kan sudah disampaikan seperti itu, telah kesah banyak sekali gitu. Pernahkah Bang Kuat ini ke daerah luar pulau atau daerah lain yang mungkin jarang pernah didatangi, sehingga pas pencarian berita atau fakta itu sedikit kesulitan atau kerepotan? Pernah enggak? Kalau paling ya untuk wilayah Jawa Tengah paling ya luar kota lah. Ah, gitu, ya. Itu untuk contoh simpelnya aja. Itu ya banyak sih. Kadang-kadang narasumber itu kalau istilahnya kita mau tahu, kita tahu di daerah lain kadang-kadang ngumpet. Oh gitu. Iya. Sudah tahu kita datang, mereka lupa. Ada orang asing apa tahu orang berseragam pres, kadang-kadang dia ngumpet. Takut atau kenapa itu? Ya, itu kurang paham gitu. Tapi sering terjadi seperti itu ya. Sering terjadi gitu. Nah itu kalau sudah datang terus mereka itu tidak mau menemui kita, apa kita langsung pulang atau kita nunggu berapa? Kan mungkin karena jauh, apa harus bagaimana Bang? Ya biasanya sih kita punya program kalau keluar kota itu beberapa hari itu kita harus berada di kota itu. Oh gitu. Kita lihat perkembangan di lapangan istilahnya, apakah dia nanti bisa ketemu setelah kita pantau, kita temui dengan beberapa cara kita teknik di lapangan, seperti kita datang ke desa untuk membantu untuk mempertemukan ataupun pihak lingkungan terkait di sekitar, kayak gitu, biar kita bisa menjelaskan atau mereka juga bisa memberikan sebuah komentar informasi yang mereka ketahui dari narasumber. Gitu ya. Ya, jadi kalau seperti ini kan clear, kita jadi sedikit tahu gambaran suka dukanya wartawan Indonesia. Mudah-mudahan media ini kan tetap sukses kan gitu loh. Ya kadang begini, maaf ini kan obrolan santai lah ya. Iya. Yang kadang seperti karena saya tinggal di Bukateja, saya asli Bukateja, terus kadang sama saya kan punya pimpinan ini. Iya. Punya pimpinan, di telepon sama pimpinan. Mas Aldo, ini di desa ini ada yang gantung diri, di desa ini ada kecelakaan, jenengan ke lapangan, ke TKP begitu, karena itu perintah dari pimpinan pasti kita Jalan. berapapun jalan. Padahal utang dulu. Tidak lah, biasa. Tidak, ya. Walaupun untuk masih kedip-kedip lah ya, biasanya kita tetap jalan, pasti ada jalan juga. Ada jalan keluar juga, Jalan ya. keluar, karena kami di PNN Nusantara sendiri itu harus berimbang. Mungkin di teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya, Jadi sama. bukan hanya mendengar A, mendengar B, kita harus ketemu dengan narasumber begitu. Terus ada lagi, belum lama inilah ya, belum lama muncul dan mencuat di pemberitaan yang miring-miring untuk di media kami juga lah ya, tepatnya di media PNN Nusantara News, apalagi menyangkut pimpinan kami. Saya rasa miris dan geram sekali. Saya geram sekali. Iya. Kalau memang kita tahu, lebih baik one by one saja kan begitu. Nah, ini yang menarik ini seperti makanya tadi beberapa kali disinggung, ini kan terkait dengan media, ini kegiatannya kan harus legal. Dalam arti legal itu di sana mungkin harus ada izin dan sebagainya. Ini menurut Bang Aldo ini termasuk media abal-abal itu media yang seperti apa sih Bang? Biar masyarakat itu tahu. Media abal-abal ya satu, media abal-abal jelas pastinya itu tidak bisa menulis karya lah ya. Itu biasanya kalau media abal-abal tidak bisa menulis karya, tidak bisa. Pastinya dia pakai jurus kopas lah ya, copy paste begitu lah ya. Terus yang kedua, dia tidak pernah, suatu contoh ada undangan dari instansi, terus dari
para pengusaha untuk liputan ternyata hadir saja, tapi tidak bikin karya. Oh, dia tidak punya ilmu tentang Tidak kekaryaan bisa, ya. iya, harusnya kan yang namanya diundang untuk peliputan, kalau memang dia wartawan beneran ini, Nah, bukan iya. membotrek ria bahasa kami, kayak gitu otomatis kan pastinya lah ya, Iya. pastinya harus bisa bikin karya, intinya begitu. Iya. Oke, terima kasih. Ini Bang Aldo dengan rekan-rekan yang sudah hadir di Ngopras, ngobrol bareng dengan Om Pras. Lain kali kita sambung lagi. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Oke, selamat sore. Terima kasih. Oke.